Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Nana di pembelajaran jaringan dan komputer dan jaringan dasar kelas 10 TKJ SMK Setiabudi tahun pelajaran 2021-2022. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita melanjutkan bahasanya kemarin masalah K3LH atau keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja dan lingkungan hidup gitu ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari basicnya, latar belakangnya kenapa kita harus mengetahui K3LH, yaitu tentang bagaimana istilahnya apa ya, latar belakangnya itu gimana kita kenapa kita harus melaksanakan K3LH di lingkungan kerja, karena ya satu ada dasar hukumnya itu adalah UU nomor berapa kemarin ya, kita lihat dulu. Jadi UU nomor 1 tahun 1970 pasal 2 ayat 1 tentang keselamatan di lingkungan kerja. Nah, setelah itu untuk istilahnya mensimulasikan K3LH ini di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan praktek kerja di SMK gitu kan ya. Nah, ini kita akan pelajari di materi hari ini, yaitu tentang bagaimana kita mengimplementasikan K3LH di lingkungan sekolah. Pertama, yang perlu diperhatikan itu adalah aspek di konsep pekerjaannya. Nah, faktor utamanya kalau seandainya terutama di lingkup TKJ itu adalah di bagian laboratorium. Jadi, kalau mungkin kalian kemarin kan di antara anak TKJ kan pas kemarin MPLS kan sudah kasih video tentang bagaimana bentuk dari laboratoriumnya kita di TKJ, gimana bentuknya. Ada laboratoriumnya itu ada dua sisi. Sisi pertama itu adalah sisi untuk praktikum software dan setting jaringan. Yang satunya adalah praktikum untuk hardware atau bongkar pasang komputer gitu. Nah, untuk meskipun istilahnya yang satu hardware yang satu software, pemberlakuan K3LH-nya ini tetaplah sama, yaitu adalah gimana caranya itu kalian praktek itu tetap aman gitu ya. Jadi ada SOP yang harus diberlakukan selama kalian berada di dalam ruangan. Yang pertama pasti adalah kalian ketika masuk itu harus menggunakan seragam atau seragam, atau kalau anak-anak teknik namanya wear pack. Tapi kalau untuk anak TKJ mungkin hanya untuk seragam untuk menunjukkan identitas bahwa kalian itu adalah seorang teknisi gitu. Nanti kalau seandainya untuk posisi sekarang mungkin kita tidak bisa melaksanakan itu. Kalau mungkin nanti ketika kita prakteknya lebih, mungkin ketika mau ada ujian nanti di kelas ujian kompetensi mungkin di kelas 3 atau nanti di kelas 2 ujian ketika magang gitu kan, nanti kalian harus memakai seragam dari seragam istilahnya kalau di SMK Setiabudi namanya seragam eksekutif, tapi kalau saya nyebutnya adalah seragam teknisi kayak gitu. Nah, selain itu ada juga lagi masalah, karena kan kita tidak jauh dari kelistrikan, maka kalian itu harus harus bisa berhati-hati yang namanya tentang berada di lingkup yang ada aliran listrik tenaga tingginya. Jadi mulai dari kalian itu harus ada istilahnya gelang antistatis. Untuk gelang antistatis mungkin istilahnya nanti kita akan praktekkan di proses bongkar pasang seperti itu. Atau mungkin ketika nanti kita belajar di bagian setting komputer dan jaringan, kalian tidak boleh membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium, karena nanti bisa makanan dan minuman itu kan sifatnya ya kan kalau makanan ada remahnya, jadi bisa mengkotori dan bisa bikin konslet. Apalagi minuman bisa istilahnya tumpah atau gimana gitu kan. Jadi selama kalian berada di dalam laboratorium dilarang membawa makanan dan minuman kayak gitu. Setelah itu selain masalah ketertiban itu ada juga masalah SOP dalam pengerjaan praktek. SOP-nya ini adalah, jadi nanti di setiap praktek itu ada yang namanya lembar kerja. Nah, nanti lembar kerja itu nanti kalian kerjakan sudah urut dari A sampai Z, dari 1 sampai nomor terakhir kayak gitu. Jadi istilahnya tidak kalian ngutang-ngatik sendiri, tidak. Yang namanya anak teknik itu pasti ada aturan mainnya, ada alur kerjanya. Tidak bisa langsung harus ini sendiri, enggak.
Jadi semua mulai dari bongkar pasang komputer, ada prosedurnya. Setting jaringan ada prosedurnya. Setting software ada prosedurnya. Instalasi ada prosedurnya. Semua berprosedur sehingga jadi setiap kali kalian praktek di dalam laboratorium komputer, saya pasti akan memberikan yang namanya lembar kerja dan panduan praktikumnya. Jadi A sampai Z. Jadi kalian cukup mengerjakan jadi istilahnya kalian tidak ngawang-ngawang, kalian hanya mengerjakan itu dari A sampai Z secara urut, kayak gitu aja. Jadi bukan nanti istilahnya kalian nyari tahu sendiri. Ya ada istilahnya mungkin untuk nyari tahu sendiri itu lebih ke troubleshooting, tapi untuk istilahnya praktek dalam kondisi dalam pekerjaan sifatnya untuk sifat instalasi, bahkan untuk beberapa troubleshooting pun ada yang kita harus sesuai praktek gitu ya, sesuai SOP gitu. Jadi aspek pekerjaan dan praktikumnya itu tadi. Jadi mulai dari keamanan kerja dan istilahnya tata tertib gitu kan, untuk menjaga ke lingkungan kerja kita tetap aman dan istilahnya tidak membahayakan. Tapi juga tentang masalah praktek kerja kalian. Praktek kerja kalian gimana kalian bisa mengerjakan praktikumnya kalian, pekerjaannya kalian dari A sampai Z gitu ya. Nah, setelah itu dari aspek siswa dan guru ya. Jadi siswa dan guru jadi masing-masing taruhlah di sini kalian memahami tugasnya kalian, saya juga memahami tugasnya saya gitu kan. Tugas saya adalah memberikan prosedur istilahnya aturan mainnya, istilahnya prosedurnya ke kalian. Nah, kalian tugasnya adalah untuk melaksanakan secara baik dan benar seperti itu. Nah, contoh prakteknya itu kalian dalam posisi praktek untuk perakitan komputer. Nah, praktikan komputer ini kan prosedurnya udah saya kasihkan gitu kan. Gimana caranya kalian bisa menggunakan dari A sampai Z, dari mulai memasang prosesor, memasang heatsink, masang RAM, setelah itu masang motherboard setnya tadi ke dalam casing dan lain sebagainya. Nanti dari kalian ini harus bisa mengikuti secara baik dan benar. Selanjutnya, nah, aspek lingkungan kerja. Kalau aspek lingkungan kerja di sini lebih tadi ya ke masalah tata tertib ya. Jadi istilahnya tidak boleh bawa makanan dan minuman. Setelah itu mungkin ada ada panduan keselamatan kerja, terutama kalau contohnya kayak kotak P3K itu di lab kita ada. Jadi kita kalau keseringan sih mungkin kecelakaan kerja yang terjadi di lingkup TKJ itu seringnya itu apa? Coba kesetrum. Jadi istilahnya kalian cukup berapa? Istilahnya hati-hati kalau seandainya kalian kondisi begitu. Tapi kalau saya memang ada di antara kalian yang mungkin entah ya, kita sih nggak berharap ya. Tapi gimana caranya kalau seandainya terjadi kecelakaan kerja mungkin karena casingnya ini ada sisi yang tajam, akhirnya kalian terluka gitu kan. Tetap nanti akan disediakan yang namanya kotak P3K supaya kalian bisa bisa menanggulangi, mengobati si luka tadi. Setelah itu di sini disebutkan masalah menerapkan prosedur K3LH di ruang komputer. Bisa dilihat ya itu ini yang saya tunjukkan ini buku kalian ya, yang kemarin kalian pinjem gitu kan dari sekolahan. Yang belum pinjam silakan ya. Setelah itu di sini disebutkan bahwa yang dalam menerapkan prosedur K3LH di laboratorium komputer, pertama adalah penataan ruang kerja. Nah, penataan ruang kerja di sini mulai dari sirkulasi udara, luas tinggi, penempatan peralatan itu semuanya insya Allah sudah diatur sesuai dengan prosedur keselamatan kerja yang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi istilahnya tidak campur baur gitu, enggak, ada tempatnya sendiri-sendiri. Setelah itu peralatan keselamatan kerja gitu kan. Nah, untuk peralatan keselamatan kerja terutama di lingkup TKJ ya, yang pasti ya ada beberapa peralatan contohnya kayak tang, setelah itu mungkin kayak kabel tester dan yang lain sebagainya, itu berada di lemari khusus yang istilahnya bisa kalian gunakan ketika praktek, tapi ya tetap nanti kalau sudah praktek dikembalikan ke penyimpanannya kayak gitu ya. Setelah itu di sini disebutkan masalah. Nah,
Ini yang paling penting, ini istilahnya juga masalah kelistrikan ya. Nah, untuk kelistrikan ini udah istilahnya udah urusannya dari sekolah, jadi kalian tidak terlalu mikir, tidak terlalu berikan. Cuma kalian harus tahu yang namanya salah satu standarisasi K3LH dalam ruang lingkup teknik itu ya tadi. Yang pertama adalah tentang ini. Ya apa sih? Oh ya, masalah penempatan ruang kerja. Jadi alat-alatnya itu sudah penempatan alat-alatnya ini sesuai dengan aturan. Setelah itu peralatan keselamatan kerjanya itu juga sesuai aturan, peralatan-peralatannya semua sesuai standar gitu kan. Setelah itu ada proses sirkulasi udara, terutama kalau seandainya di ruangan-ruangan yang memiliki punya potensi untuk menimbulkan panas yang tinggi. Contohnya kayak komputer kan ini ya, terutama untuk komputer yang sifatnya besar kayak server itu kan menghasilkan panas yang sangat tinggi, sehingga ruangan ber-AC adalah hal yang wajib bagi ruangan yang untuk praktek teknis TKJ kayak gitu. Selanjutnya masalah kelistrikan. Masalah kelistrikan ini istilahnya juga sangat penting karena kita berurusan dengan komputer wattnya itu ada beberapa yang besar, terutama untuk yang sering kita pakai yaitu adalah komputer dengan basis server gitu kan. Itu membutuhkan listrik atau daya yang cukup besar, sehingga di sini istilahnya MCB atau circuit breaker-nya atau kelistrikannya itu harus juga kuat seperti itu. Nah, di sini ada simbol dan tanda ada bab simbol dan tanda bahaya. Saya kira ini tidak terlalu banyak ini ya, bukan istilahnya penting juga, cuma bisa dipelajari sendiri atau gini aja, tak bikinkan kuis tugas untuk hari ini yang ada yang mengenai simbol dan tanda bahaya. Jadi nanti saya akan berikan soal mungkin ya 5, 6, 8 gitu kan. Beberapa tanda yang sering digunakan dalam lingkup kerja, terutama lingkup kerja teknik, itu menunjukkan apa saja gitu kan. Contoh di sini sudah ada ini ya, dua contoh ya. Di sini ada contoh tanda stop seperti ini ya, di sini dilarang masuk. Setelah itu di sini ada tanda api seperti ini, berarti adalah bahan yang mudah terbakar. Nah, nanti akan saya carikan contoh tanda yang sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan praktikum teknik gitu kan. Nah, nanti tugas kalian itu adalah untuk menjawab dari si tanda ini artinya apa gitu. Nah, untuk K3LH ini saya rasa cukup, dan gini ya, jadi untuk K3LH ini memang untuk di SMK tidak terlalu banyak dibahas ya, karena memang gini, K3LH pada dasarnya itu adalah memang materi penting, cuma memang sengaja dimanfaatkan dalam konteks TKJ karena kalian diminta aslinya itu adalah untuk mencari sertifikasi sendiri gitu. Jadi materi yang ada di sini ini istilahnya cuma dasarnya saja. Kalau seandainya kalian pengen kerja dan istilahnya kalian pengen kerja di lingkungan yang lebih bonafit seperti mungkin ya Amin Pertamina mungkin, atau mungkin di BUMN di Angkasa Pura Sania atau di mana gitu kan. Ketika kalian itu melamar di teknisi, kalian itu paling tidak itu salah satu sertifikat yang harus kalian punya adalah sertifikat keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja dan lingkungan hidup, K3LH tadi. Jadi kalian biasanya itu pelatihan K3LH itu sering diadakan hampir setiap tahun 2 kali sama Balai Pelatihan Kota Semarang. Itu sering banget, dan itu terbuka untuk umum. Kalau seandainya kalian memang nanti ya mungkin contohnya ketika kalian nanti kelas 3 mau lulus, ternyata kalian itu tertarik untuk jadi seorang teknisi dan syaratnya itu adalah sertifikasi K3LH, maka kalian bisa mengikuti pelatihan K3LH, dan saya yakin materinya sama, cuma lebih detail gitu kan ya. Nah, karena lebih detail akhirnya ada juga dikasih sertifikat. Nah, sertifikasi ini yang istilahnya penting untuk kalian, sehingga salah satu bekal awal kalian untuk masuk ke dalam dunia kerja dalam lingkup teknik gitu kan. Semua lingkup teknik komputer, teknik permesinan, teknik listrikan, teknik dari bangunan, semua yang istilahnya lingkupnya teknik ini membutuhkan sertifikasi K3LH. Itulah kalau seandainya mungkin kalian tanya teman-teman kalian SMK yang judulnya teknik mesin, teknik apa, pasti bab pertama di buku mereka itu pasti K3LH, karena memang ini adalah hal yang sangat penting bagi orang-orang teknik untuk mempelajari tentang keselamatan kerja di lingkungan kerja yang mereka naungi gitu.
yang mereka kerjakan seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kayaknya gitu aja dulu. Silakan absen ya. Nanti absennya jangan lupa saya nanti diisi. Masalahnya juga di sini ini desain grafis ya, bentar. Desain grafis tak ubah dulu ke komputer dan jaringan dasar. Nah, kalau di sini ya diberikan 5, berarti baru 10 anak ini. Ini malah 13. Nah, ini pada kemana ini kok belum absen ini. Ini baru 15 ya, padahal yang 5 lainnya mana ya? Nanti coba ditanyakan ke teman-teman satu grup ya. Masa ya istilahnya anak 20 yang baru masa kelas saya 15 itu kan. Yang lainnya silakan disuruh masuk ya. Oke, untuk pertanyaan kali ini saya dulu. Kalau nanti ada pertanyaan masalah K3LH, bab ini K3LH bisa ditanyakan lagi melalui WA. Nanti WA Jafri saya langsung aja, sudah tahu nomornya saya yakin. Dan untuk bab selanjutnya nanti kita langsung menuju ke bab yang istilahnya sudah masuk ke ranahnya kita, yaitu adalah bab perakitan komputer. Nah, untuk bab perakitan komputer ini nanti insya Allah ya, saya doakan saja supaya kita dapat restu dari Allah, 2 izin dari dinas, supaya kalian boleh datang ke sekolahan dan bisa praktek perakitan komputer. Sekali lagi ya, minta doanya supaya kita bisa praktek. Kalau masalahnya ya kalau anak SMK gak praktek rasanya gimana gitu ya. Dan saya juga pengen kalian praktek, karena ya emang komputer segitu istilahnya komputer buat praktek segitu banyaknya nganggur. Gitu insya Allah ya. Jadi untuk bab selanjutnya perakitan komputer, insya Allah doakan saja supaya kita bisa dapat izin, kita bisa dapat kemudahan supaya kita bisa bertemu lagi, gak cuma lewat video ini, tapi video kayak gini aja, tapi lewat bertemu langsung yang tetap prokes kesehatannya dijaga, tapi kalian bisa praktek kayak gitu ya. Oke. Wabillahi sekian aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.